Legenda kancing emas. Begitulah aku menyebutnya. Dahulu kala di tengah hutan belantara sebuah pemukiman dibangun oleh sekelompok orang demi mencari tempat yang aman dari serangan penjajah pada masa itu. Seorang kakek yang bernama Puang Mato menjadi leader dan sebagai orang yang dituakan dalam kelompok itu. Meskipun sama-sama mencari makan dengan merambah hutan dan bertani, akan tetapi kakek ini tidak pernah nampak sebagai seorang petani miskin. Hal ini dikarenakan penampilan sang kakek layaknya seorang saudagar kaya dengan berbagai bentuk perhiasan emas yang banyak terdapat di tubuhnya, termasuk semua kancing baju sampai ujung ikat pinggangnya pun terbuat dari emas. Hingga suatu ketika, kaum penjajah pun menemukan pemukiman mereka. Dalam semalam pemukiman tersebut habis terbakar dan para penghuninya pun berlarian masuk ke hutan dan sebagian lagi menjadi korban keganasan penjajah. Hingga saat ini emas sang kakek legend masih menjadi incaran para pemburu harta karun. Hanya saja lokasi dan tempat pemukiman itu masih menjadi misteri hingga saat ini. Berbeda dengan BCS di Lajah Nusantara, melakukan investigasi bukan untuk mencari emas sang kakek legend, akan tetapi lebih cenderung mencari titik lokasi yang menjadi sumber emas sang kakek legend. Hingga akhir tahun 2023 BCS di Lajah Nusantara menemukan beberapa informasi yang diyakini bisa digunakan untuk menemukan lokasi sumber emas sang kakek legend. Sebuah sungai dan air terjun, gugusan pegunungan, serta pohon aren dan rotan menjadi petunjuk untuk menemukan lokasi tersebut. Perburuan pun dimulai. Aduh, tampaknya ini teman-teman, kendaraan kita cuma bisa sampai di sini. Artinya jalannya udah putus nih. Paksa kita harus lanjutkan dengan jalan kaki. Mana cuaca juga agak mendung juga. Aduh. Jadi kita bergeraknya sekitar 30 derajat ya, ke arah utara. Oke teman-teman, kita prepare aja ya buat kita langsung bergerak aja, karena ini kita udah keburu malam nih, udah lewat tengah hari soalnya. Nggak boleh ditinggal di sini nih, kecuali motor ya. Wow, ini benar-benar kita udah masuk hutan lebat teman-teman. Seperti mendung semua nih kalau di dalam. Sahabat BCS semuanya, sebenarnya ada dua alasan ya kenapa aku harus melakukan perjalanan ini sendiri. Yang pertama, tidak ada kepastian ya bahwa kita akan menemukan target yang kita tuju. Dan yang kedua,
untuk tetap menjaga kerahasiaan lokasi ketika pun kita menemukannya, agar bisa tetap lestari dan tetap sesuai dengan keadaan seperti sekarang. Sangat aku sadari teman-teman bahwa partnerku saat ini tinggal tracking pole dengan kompas, dan setiap saat aku harus ngecek kompas ya, takutnya tidak terlalu jauh melenceng arah, dan itu pasti akan membuat banyak waktu yang tersita, dan juga kita pasti akan entahlah apa yang akan terjadi ketika tersesat di sini teman-teman. Nanti di puncak aja kita bilang teman-teman. Arah kita masih harus ke sana. Sampai ke puncak dulu baru kita lihat ya teman-teman. Citra satelit yang baru saja teman-teman lihat itu bukanlah pasti ya bahwa itu adalah Sungai Cinderengeng. Hanya saja aku tetap memberikan tanda pada citra satelit tersebut sebagai acuan untuk kompas ya, karena setidaknya ketika kita salah arah kita bisa kembali ke jalur pertama. Udah mulai gelap, nampaknya udah bisa nahan ya.
kita harus nginep di sini. Meskipun kemungkinannya nggak terlalu jauh lah, kita bisa sampai ke puncak. Nggak terlalu capek juga. Sampai di sini aku tidak lagi banyak berpikir teman-teman. Karena melihat hari semakin gelap, aku buru-buru aja mendirikan tenda. Ya, setidaknya sambil melepas lelah juga untuk mikir lagi ya, apakah arah kita udah benar. Dan lagi persoalannya yang paling utama adalah udah terlalu lelah perasaan, karena barang bawaan juga cukup berat ya teman-teman. Ada beberapa alat yang kita bawa ya, seperti itulah ketika kita pengen nge-explore suatu tempat ya, kita harus siapkan alatnya meskipun harus digenteng sejauh ini. Walaupun aku tahu persis teman-teman bahwa sebenarnya bukan karena barang bawaan kita berat ya, sehingga beban kita terlalu berat. Dan ternyata beban yang paling beratnya adalah apakah kita akan menemukan target kita atau seperti apa. Apakah perjalanan ini akan sia-sia atau bakal membuahkan hasil. Tapi sejauh ini yang bisa pikirkan teman-teman hanya entahlah. Perjalanan ini sebenarnya aku telah merencanakannya ya sejak akhir Desember 2023 kemarin. Dan rencana awalnya sih pengen menjadikan ini sebagai hadiah tahun baru buat diriku sendiri teman-teman. Tetapi karena banyak hal dan terutama karena terlalu lelah juga dari hunting, menyusuri hutan dan sungai, ya makanya baru kali ini bisa terlaksana ya. Dan semoga aja lah. Kembali lagi aku buka kompas teman-teman, dan juga buka map. Ketika perhitunganku benar, aku saat ini sudah berada di sini teman-teman. Ya berharap sih ini perhitungan yang benar ya. Dan sejujurnya aku berharap dalam perjalanan di esok hari aku bisa menemukan seseorang ya untuk bertanya. Karena terus terang keraguan tak pernah jauh ya dari kepalaku. Dan entah akan ditemukan atau seperti apa, yang jelas kita ada di sini teman-teman. Harus dilanjutkan. Kita istirahat dulu aja.
Jangan udah siang. Telat betul aku. Selamat pagi hutanku. Kata yang paling patut untuk aku ucapkan. Karena melihat indahnya hutan benar-benar tak sama ya ketika kemarin waktu lelah melihatnya. Tapi pagi ini perasaan segar, walaupun lelah masih ada ya, capek, akan tetapi benar-benar terobati lah. Dan keindahan alam yang benar-benar wow, mencoba untuk bercengkerama dengan alam. Lihatlah teman-teman, dan aku harus katakan ini wow, sungguh indah benar ciptaan Tuhan. Dan satu hal, jangan sampai kita rusak lahannya. Setelah menyaksikan keindahan alam seperti ini teman-teman, perasaan enggan untuk beranjak dari tempat ini tiba-tiba datang teman-teman. Sungguh terlena dengan keindahan alam di sini. Kita kumpulkan tenaga dulu teman-teman sebentar. Karena aku yakin mungkin saja sih perjalanan kita masih seharian kalau arahnya kita benar ya. Meskipun jauh dari perjalanan ya teman-teman, kalau sampai kita bermalam di hutan, karena kita juga nggak jelas nih apa kita udah deket apa masih jauh ya. Tapi kalau dari yang aku terima sebelum kesini, ya mungkin masih setengah hari lah. Cuman nampaknya telat juga aku bangunnya teman-teman. Jam 9. Udah belum prepare tenda juga. Wah. Tapi kita kamu upayakan kalau hari ini kita harus sampai target ya. Tidaknya kita udah di sana sampai sebelum malamnya. Karena otomatis untuk perjalanan pulang nggak mungkin lah sehari kesini aja 2 hari. Tapi ya kita lihat aja nanti ya teman-teman. Aku sih hanya berharap semoga apa yang kita targetkan ya ketemu ya. Kita makan ala kadarnya deh dulu teman-teman. Yang penting lah ada si perut. Soalnya kalau kita telat ini bisa keburu malam lagi kita. Lagi saya bangunnya telat teman-teman. Jadi kita makan roti aja dulu. Dan mudah-mudahan hari ini saya bisa tembus ke sana.
Kita akan mencari puncak dulu teman-teman, untuk bisa melihat ke segala arah, kalaupun itu tersedia ya. Tapi saya yakin bahwa arah kita udah benar. Ketika kita udah turun ke lembah, baru kita lihat lagi. Tapi nampaknya vegetasi di sini udah gak terlalu padat teman-teman. Kelihatan matahari terik. Enggak tembus teman-teman. Wow. Semoga aja lah ya teman-teman. Nah, kita udah sampai ke puncak, kita tinggal turun ke lembah. Informasi yang aku terima kemarin bahwa letak sungai Cinreyang itu kita udah sampai ke puncak Ilalang. Tinggal nyari air terjunnya ke sini ya teman-teman, sekitaran sinilah. Tapi pastilah kalau kita cerita soal sungai pasti di bawah. Pastilah bakal kewalahan kita teman-teman. Dan tampaknya kayak gitu juga udah habis. Kita buru ke arah sana teman-teman, sekitar 30 derajat ke arah utara. Baiklah teman-teman, karena udah terlanjur sore juga, kita udah keburu malam lagi, belum tiba ke sungai. Dan semoga aja lah sungai yang bakal kita tuju pertama adalah sungai yang jadi target kita ya. Oke teman-teman, doain aja. Oke, kita lanjutkan. Semoga aja lah teman-teman, sungainya nggak terlalu jauh lagi. Ini aku mendengar suara sungai. Ini kita nggak terlalu jauh lagi ya teman-teman.
Rasa teman-teman juga udah mendengar ya, sepertinya ada suara sungai di bawah sana. Bulan ini kosong. Udah nyampe ke sungai kita. Oh, mana teman-teman? Sungainya. Oh, siap. Alhamdulillah ya. Belum nyampe ke sungai aja, perasaan dahaganya udah hilang. Kecoa mendekat ya. Akhirnya teman-teman, kita menemukan sungainya. Nanti kita cek aja ya, apakah sungai Sindriangin ini udah di sini atau masih ke atas lagi. Soalnya kan teman-teman, yang kita tuju kemarin itu, yang berdasarkan peta geografis ya, itu adalah hulu. Dan semoga aja ini udah apa ya, kakinya ke bawah. Kalaupun misalnya belum ini, berarti masih di atas lagi ya. Tapi mungkin kita bisa mulai dari sini teman-teman. Tapi yang paling penting ya, saya butuh minum. Lagian juga ini udah sore, dan nampaknya kita mungkin akan nyari tempat ya untuk kita berkemah. Kalau udah nggak mungkin lah kita melakukan aktivitas lagi, kecuali mungkin kalau masih ada kesempatan, kita mungkin bisa gunakan Yunika untuk mencoba untuk ngetes ya, apakah di sini memang ada cikal bakal logam mulia atau seperti apa. Karena dari sejarah yang aku dengar bahwa di sana ada dua air terjun yang nggak terlalu tinggi ya, dia berdekatan, entah di atasnya ini atau di bawahnya. Tapi kita akan lihat, kalau memang ini udah ada cikal bakal, berarti bener lah teman-teman bahwa sungai ini yang dimaksud. Tapi kita akan cek ya teman-teman.
Makan dulu teman-teman. Lepas ini kita akan istirahat ya. Benar-benar harus tidur, pulihkan kekuatan biar besok kita bisa explore ya. Dan aku berharap kita bisa maksimalkan eksplorasi kita besok, karena termasuk bekal ya teman-teman, nggak bawa banyak ya. Dan aku kemarin sempat berharap bahwa itu adalah sungai, mungkin ada ikan apa dan sebagainya, tapi entahlah, dan sepertinya sungai ini nggak memiliki apa-apa ya, nggak ada ikan, nggak ada udang. Dan hutan ini juga terdapat hanya kayu yang besar, pohon aren, rotan. Hanya saja vegetasinya cukup padat ya. Tapi entahlah, kita belum coba ngecek teman-teman apakah kita bisa dapatkan makanan dari sini. Tapi kalau enggak teman-teman ya, kita nggak bakal bisa lama-lama lah di sini. Teman-teman, kita makan. Dan lepas ini kita simpen cas ya. Mudah-mudahan besok powerbank masih ada 2 ya. Kayak yang satu udah habis kayaknya buat lampu. Kemudian untuk kamera ya kita lihat aja lah mampu bertahan sampai berapa lama. Dan untuk ini teman-teman, kita istirahat dan saksikan untuk mudah-mudahan masih ada cas untuk besok. Kita akan explore total mulai dari kita gunakan Unica, Tibean, dan kalau masih ada waktu kita juga bisa gunakan metal detector teman-teman. Tapi yang jelas kita harus explore tempat ini baik-baik, karena kita udah jauh sampai ke sini teman-teman, dengan benar-benar mengandalkan keberanian aja ya sampai ke sini. Oke, baiklah teman-teman, mari makan.
Oh, selamat pagi teman-teman. Pagi ini kita sarapan dengan energen sereal ya. Ya kita berhitung biar cukup lah buat eksplorasi juga. Kayaknya terlalu lama nih mendidih. Udah lapar. Teman-teman, nampaknya matahari semakin tinggi ya. Sambil minum energen kita setting semua ya. Semua perlengkapan yang kita butuhkan karena kita udah jauh ke sini ya. Kalau nggak sempat nge-explore banyak, rugi ya perasaan. Semoga aja nih nggak macet teman-teman. Soalnya dempet-dempet di tas. Mau bawa boxnya, tasnya lagi yang bakal kewalahan. Dia benar-benar menuju ke sungai teman-teman. Kita udah posisikan di posisi gol ya, power goal. Ya di sungai teman-teman.
Kita rampit dulu ini teman-teman. Aduh, gawat ya. Ini terdengar kemasukan air juga. Ini karena belum sampai ke depan. Susah nih jalannya. Makanya harus berapa kali percobaan kan. Apa harus coba ya bisa turun sampai ke dasar. Bahaya juga nih pakai begini. Takut tuh. Tapi biasanya sih teman-teman kalau dia emas gak bakal kemana-mana. Nonton pasti dia selalu di bawah.
Enggak seperti bilangnya dipakai. Datangnya teman-teman. Asik banget nih. Yang parah nih teman-teman, nyelamnya itu loh. Tapi nggak sia-sia nih kita punya perjalanan jauh sini. Wow, wow. Alhamdulillah ya Allah, benar-benar. Ini teman-teman sudah membuktikan ya bahwa apa yang diceritakan kemarin ya sama orang pejuang tentang seorang kakek yang punya kancing emas, bajunya sampai kancingnya emas semua. Nah, ini udah masuk akal ya teman-teman. Terbukti dengan teman kita di sungai ini. Karena aku yakin bahwa ke atas sana mungkin masih jauh lebih bagus lah teman-teman. Atau mungkin ke bawahnya lagi. Dan ini sebenarnya nggak bingung juga teman-teman kalau harus nyari sumbernya. Karena dia dari batuan apa segala macam. Dan ini ketika kita buka atau ekspos ini bisa jadi tambang teman-teman. Benar-benar lampingan kayak gini lah teman-teman. Nah, kelihatan nggak teman-teman? Cuman dia tipis betul ya. Wow. Simpen lah. Ntar jatuh lagi. Ini pembacaan detektornya teman-teman. 43. Nah. Nah, teman-teman, beneran kan ada. Kubiru jantanganku aja yang bunyi. Aduh, asik nih asik. Nah, kelihatan teman-teman. Ini udah pukul 5, hampir pukul 6, pantas udah mulai gelap. Aduh. Nah, ini yang paling bikin nyesek teman-teman, harus pulang karena bekal yang nggak cukupin. Padahal tempatnya bagus. Teman-teman, kita pulang ke tenda dulu mikirnya. Nah, sahabat BCS semuanya, ini untuk makan malam kita di sini yang terakhir ya.
Kita cukup makan energen cereal aja. Dan seterusnya akan menyimpan satu untuk perjalanan pulang, teman-teman. Dan semoga aja ini cukup ya. Ini sebenarnya, aduh, parah nih. Dan memang seperti inilah kondisinya, teman-teman. Kita di sini udah 3 malam. Dan sebenarnya bekal lah yang membuat kita harus pulang. Tapi satu hal membuat saya bangga juga ya teman-teman semua, bahwa apa yang menjadi target kita, alhamdulillahnya adalah gambaran setidaknya bahwa benar-benar seorang kakek yang dulu dengan kancing bajunya pun terbuat dari emas, dan itu menjadi masuk akal ya teman-teman. Dan saya rasa bahwa itu bukan sekedar mitos, bukan hanya sekedar cerita. Dan ternyata sungai ini memang menyimpan kekayaan luar biasa teman-teman. Terbukti kita hanya menyisir tempat ini aja, kita menemukan, memang sih kalau untuk kuantitas gak terlalu banyak lah, tapi ini cukup membuktikan ya bahwa memang cerita para pejuang 45 kita dulu benar adanya teman-teman. Mungkin ketika kita punya waktu banyak menyusur lagi ke atas, aku yakin kita bisa menemukan lebih dari apa yang kita temukan sampai hari ini ya teman-teman. Tapi benar-benar saya merasa puas banget dan sangat bersyukur karena sampai hari ini, meskipun sempat dulu ya demam mungkin karena terlalu banyak nyelam, cuman nggak semua kerekam teman-teman, karena saya harus hemat ya. Nah, harus hemat karena power bank kita belas ini teman-teman. Untuk kamera juga tinggal yang di HP, yang selebihnya udah gak bisa kepake teman-teman. Lampu juga kita tinggal seperti ini. Dan insya Allah kalau nggak ada halangan, saya usahakan untuk bisa pulang pagi-pagi sekali teman-teman. Dan semoga aja perjalanan pulang kita nggak selama ya perjalanan kita waktu pertama ke sini. Tapi karena memang 2 kali kita melenceng arah, jadi memang agak telat lah kita nyampe. Dan teman-teman, untuk hasil kita selama di sini tergolong memang nggak banyak ya teman-teman, karena ini kita hanya sekedar eksplorasi. Saya menggunakan Ionika, dulangan, kemudian Nokta Macro Gold Cruiser. Dan hasil kita sebenarnya kalau untuk nambang sih ya mungkin nggak, bukan hal yang luar biasa teman-teman. Yang luar biasa itu adalah menemukan target kita ya. Itu yang membuat kita puas banget. Karena itu hasil sendiri teman-teman, teman-teman boleh lihat. Inilah total dari teman kita di sini teman-teman. Mungkin sih secara gram ya mungkin nggak seberapa, karena ini semuanya tipis-tipis teman-teman. Akan tetapi tentang menemukannya ini loh yang bikin benar-benar puas. Dan ternyata nggak salah kita jauh-jauh ke sini teman-teman. Tapi setidaknya ini bakal jadi apa ya, cerita tersendiri buat aku, karena bermodal keberanian bisa sampai ke tempat ini teman-teman. Meskipun tempat ini jarang sekali terjamah oleh manusia dan hampir mungkin tak pernah ya sejak tahun 1945, karena sebelum itu dari sejarah yang dengar kemarin itu terakhir pemukiman. Cuman untuk pemukiman itu sendiri teman-teman ya, kita akan mencoba untuk cari waktu ya, bagaimana caranya kita bisa menemukan pemukiman itu. Inilah teman kita teman-teman selama di sini, dan saya harus puas dengan apapun yang kita temukan teman-teman. Dan ini alhamdulillah banget, walaupun kita makannya hanya dengan energen, karena inilah yang paling ringan untuk dibawa teman-teman. Tabung gas juga tinggal 1, dan terutama sekali sampah ya harus dibawa pulang ya teman-teman. Karena ketika ada yang menemukan bahwa pasti ceritanya ini adalah sampah pertama sejak tahun 1945, dan itu saya yang simpan di sini teman-teman. Jadi ini harus saya bawa pulang. Dan teman-teman mungkin ini adalah
rekaman terakhir ya untuk di season ini, mengingat power bank kita udah pada habis ya, dan tinggal kamera yang ini aja yang masih punya isi. Jadi mungkin ini kita dipaksa untuk istirahat lebih awal teman-teman, karena lampunya juga udah nggak bertahan sepertinya. Dan mau berangkat ini malam kayaknya agak susah juga ya teman-teman, karena kita harus melewati hutan. Jadi kita harus nunggu sampai pagi baru berangkat. Oke teman-teman, terima kasih banyak atas supportnya, dan saya yakin bahwa apapun yang saya dapatkan sampai hari ini semuanya berkat doa, dukungan, serta support teman-teman semua. Dan saya harus akhiri, salam BCS.